Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi baru, yaitu mengenai program linier. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga dalam mempelajari materi ini, kita diberi kelancaran, kemudahan, dan bermanfaat. Barokah untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan maqbula. Baiklah, materi kali ini mengenai program linier. Ini adalah merupakan bagian dari operasional riset, ya. Jadi program linier ini adalah suatu program optimasi untuk membantu mengoptimalkan suatu tujuan dari suatu permasalahan. Tujuannya itu adalah dalam bentuk persamaan linier, sementara masalahnya atau kendalanya dalam bentuk pertidaksamaan linier. Jadi nanti dalam program linier ini Anda akan membentuk atau membuat suatu model matematika dari suatu permasalahan kontekstual. Nah, nanti di dalamnya model matematika itu ada fungsi tujuan, yang sering juga disebut fungsi objektif dalam bentuk persamaan linier. Kemudian ada fungsi kendala dalam bentuk sistem pertidaksamaan pertidaksamaan linier. Nah, sedangkan sebagai prasyaratnya adalah Anda harus bisa menguasai dulu persamaan linier yang pernah dipelajari di kelas 10. Kemudian pertidaksamaan linier pernah Anda pelajari di kelas 10 juga. Dan yang pernah Anda pelajari adalah sistem pertidaksamaan linier kuadrat. Nah, mungkin kalau sistem pertidaksamaan linier dua variabel, ya, bisa yang lebih dari satu pertidaksamaan linier yang membentuk sistem itu belum kalian pelajari. Tapi kalau sistem pertidaksamaan linier kuadrat, ya, itu sudah dipelajari ya waktu kelas 10. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas materi program linier, alangkah baiknya Anda mengetahui dulu kompetensi dasarnya. Di sini kompetensi dasar dan pengalaman belajar, ya. Kompetensi dasar untuk kemampuan, ya, kognitif, yaitu kompetensi 32, itu menjelaskan program linier dua variabel. Nah, di sini dua variabel, ya, karena ada 3 variabel atau lebih, jadi di sini hanya 2 variabel saja. Dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual, yaitu untuk pengetahuan atau kognitif. Kemudian berikutnya untuk keterampilan, yaitu kompetensi dasar 42. Jadi setelah mengikuti pembelajaran program linier, jadi kalian semua mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Nah, itu kompetensi dasarnya. Kemudian pengalaman belajar. Melalui pembelajaran program linier, kalian semua diharapkan memperoleh pengalaman belajar, yaitu yang pertama, berlatih berpikir kreatif dan kritis dalam memecahkan masalah. Kemudian menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah.
lalu menganalisis masalah secara konsisten dan jujur, kemudian mengamati fenomena masalah optimasi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menunjukkan kemampuan dalam memaksimalkan waktu dan hasil belajar. Nah, itulah kompetensi dasar dan pengalaman belajar. Baiklah, sebagai materi prasyarat, ya, langsung saja ke materi pembelajaran. Ya, materi pembelajaran. Pertama akan kita bahas pertama sebagai konsep dasar program linear. Konsep dasar program linear 21. Program linear itu apa? Program linear adalah merupakan model optimasi persamaan linear. Jadi yang tadi sudah kita sebutkan di sini adalah sebagai fungsi tujuan, ya. Jadi merupakan model optimasi persamaan linear. Jadi bentuknya berbentuk persamaan linear yang berkenaan dengan masalah-masalah pertidaksamaan. Jadi ini yang merupakan kendala yang sering disebut dengan fungsi kendala. Jadi yang berkenaan dengan masalah-masalah pertidaksamaan linear. Di sini akan kita bahas pertidaksamaan linear dua variabel, ya, di sini. Pada pembahasan kali ini hanya berhubungan dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi baik persamaan linear dalam fungsi tujuan dan pertidaksamaan linear dalam fungsi kendala. Nah, sebagai contoh untuk sebagai gambaran saja bahwa untuk apa itu konsep dasar program linear ini. Jadi konsep dasar program linear ini bisa kita melihat dulu dari contoh berikut. Misalkan begini, sekelompok tani transmigran mendapat 10 hektar tanah yang dapat ditanami padi, jagung, dan palawija lain. 10 hektar tanah dia dapat, yang dapat ditanami padi, jagung, dan palawija lain. Karena keterbatasan sumber daya, petani harus menentukan berapa bagian yang harus ditanami padi dan berapa bagian yang harus ditanami jagung. Nah, sedangkan palawija lainnya ternyata tidak menguntungkan. Berarti petani ini akan menanami lahan itu dengan padi dan jagung, gitu ya. Nah, kemudian untuk suatu masa tanam, tenaga yang tersedia hanya 1.550 jam orang. Maksudnya ini adalah tenaga manusia. Jadi tenaga manusianya adalah dibutuhkan 1.550 jam. Nah, kemudian pupuk juga terbatas. Tidak lebih dari 460 kg. Pupuk terbatas. Lalu tenaga manusia hanya 1.550 jam. Ya. Sedangkan air dan sumber daya lainnya cukup tersedia. Nah, diketahui pula bahwa untuk menghasilkan 1 kuintal padi diperlukan 10 jam tenaga manusia, ya, 1 kuintal padi. Dan dibutuhkan 5 kg pupuk untuk 1 kg padi. Nah, sekarang untuk 1 kuintal jagung diperlukan 8 jam tenaga manusia, ya, orang, ya. Tenaganya diperlukan 8 jam. Dan 3 kg pupuk. Nah, ini kebutuhannya. Kondisi tanah memungkinkan menghasilkan 50 kuintal padi per hektar. 1 hektarnya 50 kuintal. Sedangkan di sini 10 hektar. Gitu ya. Nah, kemudian 20 kuintal jagung per hektar. Jadi padi 50 kuintal, sedangkan jagung 20 kuintal per hektarnya. Pendapatan petani dari 1 kuintal padi adalah Rp40.000. Pendapatannya, ya, keuntungan. Sedangkan dari 1 kuintal jagung Rp30.000 keuntungan. Dan dianggap bahwa semua hasil tanamannya selalu habis terjual. Jadi pemasarannya mudah dilakukan, ya. Nah, hal seperti inilah, ya, yang menjadi permasalahan kita. Bagaimana supaya kita mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi berapa
padi yang harus kita tanam atau berapa banyaknya luas lahan yang harus kita gunakan untuk menanam padi dan berapa banyaknya luas lahan untuk digunakan untuk menanam jagung, supaya semua sarana prasarana yang tersedia yang ada itu tercukupi ya, dan tidak tersisa, semuanya terpakai, tidak mubazir ya. Kalau tidak terpakai semua prasarana itu mubazir, jadi semua harus terpakai, tapi memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, masalah inilah yang akan kita bahas dan akan kita selesaikan dengan menggunakan program linier. Jadi di sini ada masalah bagi petani ialah bagaimana cara atau rencana produksi yang memaksimumkan pendapatan total. Jadi rencana produksinya itu bagaimana? Ya. Nah, begitu sebagai awal, sebagai gambaran, nah seperti inilah yang akan kita bahas nanti dengan menggunakan program linier. Jadi itulah konsep dasar munculnya program linier ini. Selanjutnya akan kita bahas dulu sebagai materi prasyarat ya. Sebagai materi prasyarat yang harus Anda pelajari adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang pertama, sebelum ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel, kita bahas dulu mengenai persamaan linier dua variabel. Nah, masih ingatkah kalian persamaan linier dua variabel? Misalkan himpunan titik-titik X, Y yang memenuhi persamaan. Nah, ada persamaan seperti ini. 4X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, bagaimana kalian bisa menyelesaikan atau menentukan himpunan titik-titik X, Y? Nah, seperti ini kita lihat. Kalau di sini 4X ditambah 8 sama dengan 0, maka X-nya berapa? X ini berapa? Supaya ditambah 8 itu sama dengan 0. Berarti X-nya adalah negatif 2. Yaitu 4 dikali negatif 2 adalah negatif 8. Nah, jadi negatif 8 ditambah 8 adalah 0. Jadi X-nya negatif 2. Maka di sumbu X ini, masukkan dalam koordinat kartesius kan ya. Nah, ini koordinat kartesius. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Berarti letakkan pada X sama dengan negatif 2 di sini. Kita tarik garis vertikal. Nah, inilah 4X ditambah 8 sama dengan 0. Yaitu di X sama dengan negatif 2. Jangan lupa di sumbu X, karena di sininya hanya ada X saja. Jadi kalau X-nya negatif 2, dikalikan 4 itu negatif 8. Ditambah 8 itu sama dengan 0. Jadi X-nya di sini adalah negatif 2. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Ada 2Y. Nah, 2Y dikurangi 6. 2Y dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, berapakah nilai Y ini? Bisa kita tebak saja dengan mudah ya. Berarti ini Y-nya berapa? 3. Karena 2 kali 3, 6 ya. Lalu dikurangi 6 adalah 0. Berarti letakkan di sumbu Y. Ini sumbu Y. Dan ini sumbu X. Berarti letakkan di sumbu Y. Yaitu Y sama dengan 3. Tarik garis memotong sumbu Y di sini. Nah, jadi inilah 2Y dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi berbentuk garis seperti ini. Ya. Jadi jangan lupa di sini Y, bukan di X, bukan. Karena di sini adalah Y. Jadi tarik garis horizontal. Maka ini adalah 2Y dikurangi 6 sama dengan 0. Baiklah, berikutnya misalkan Bapak ambilkan lagi contoh yang berikutnya, yang ini. Nah, yang ini 4X ditambah 2Y sama dengan 8. Nah, di sini sudah kelihatan jelas ada variabel
dua variabel ya, X dan Y. Kalau tadi berbeda, tadi hanya garis vertikal dan garis horizontal saja. Sekarang kita lihat, 4X ditambah 2Y sama dengan 8. Bagaimana kita membuat garis ini? Pertama, kita hapus saja dulu Y-nya. Kalau ini kita hapus, maka kita peroleh X-nya berapa? 4X sama dengan 8. Berarti X-nya 2. Simpan di sini 2, di sumbu X. Ya, berarti 2. Lalu, kalau kita ingin memunculkan Y, nah sekarang Y kan? Nah, kita hapus yang X-nya. Kalau X-nya dihapus, nah seperti ini, Y-nya berapa? 4. Berarti kita simpan 4 di sini. 4. Nanti kita hubungkan. Tarik garis, maka inilah persamaan dari garis atau persamaan linier dua variabel. Itu 4X ditambah 2Y sama dengan 8. Jadi satu persatu ya, X-nya 2. Jangan lupa di sini X-nya 2, Y 4. Nah, di sini 4 gitu ya. Kita tarik garis, maka itulah persamaan untuk 4X tambah 2Y sama dengan 8. Selanjutnya, misalkan kalau Bapak ambil lagi contoh yang lain. Nah, misalkan yang ini. 3Y ya. Sebentar. Nah, yang ini ya. 3Y dikurangi 3Y dikurangi X sama dengan 6. Nah, seperti kita lakukan tadi, kita ambil X-nya berapa. Nah, seperti ini. X-nya berapa? Nah, kita hapus saja. Ini kita tutup. Tidak termasuk negatifnya. Nah, jadi, seperti itu. Jadi, ininya jangan dihapus. Jadi, X-nya berapa? Supaya dia sama dengan 6. Berarti X-nya negatif 6. Ya, negatif 6, berarti dia 6. Maka itu X di sini 6. Ya, jangan lupa. Nah, kenapa dihapus? Karena Y-nya ini 0. Jadi saya hapus karena Y-nya di sini 0. Jadi 0, negatif 6. Nah, sekarang untuk Y-nya. Berarti kita hilangkan ke X. Nah, Y-nya berapa? 2 kan ya. 3 kali 2 adalah 6. Jadi kita tulis sini 2. Nah, di sini 2. Jadi Y-nya 2. Kita tarik garis negatif 6. Lalu ke Y di sini jangan salah 2. Nah, itulah garis 3Y dikurangi X sama dengan 6. Yang ini ya. Garisnya seperti itu. Ini adalah pelajaran waktu kelas 10 ya. Kemudian itulah persamaan linier ya, dua variabel. Jadi merupakan himpunan titik-titik yang berada di garis ini. Himpunan titik-titik X, Y. Nah, kemudian ada pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, yang bagaimana kemarin sudah kita bahas. Kalau persamaan itu dihubungkan dengan tanda hubungnya sama dengan ya seperti ini. Kalau pertidaksamaan itu dihubungkan dengan tanda hubung lebih dari sama dengan, bisa kurang dari atau sama dengan, atau kurang dari saja. Nah, misalkan pertidaksamaan linier dua variabel seperti ini. Himpunan titik-titik X, Y yang memenuhi pertidaksamaan berikut ini pada daerah arsiran. Nah, jadi himpunan titik-titiknya itu adalah terletak pada suatu daerah yang disebut dengan daerah penyelesaian. Misalkan ini 4X ditambah 8 lebih dari 0. Di sini hanya ada variabel X saja. Nah, kita ambil persamaan dulu. Seperti tadi, 4X ditambah 8 sama dengan 0. X-nya berapa? X-nya negatif 2. 4 kali negatif 2 itu negatif 8. Ditambah 8 berarti 0. Nah, berarti tarik garis di sumbu X ini, vertikal. Nah, ini persamaannya. Kenapa putus-putus? Karena tidak menggunakan sama dengan. Berarti ini tidak termasuk daerah penyelesaian yang putus-putus ini. Karena di sininya tidak pakai sama dengan. Nah, kemudian
Kalau dia lebih dari, maka arsirnya berada di kanan. Nah, sebelah sini ya, arsirannya di kanan. Maka ini adalah daerah penyelesaiannya. Jadi himpunan titik-titik X, Y merupakan daerah penyelesaian yang diarsir ini sebelah kanan. Kalau di sininya lebih dari. Nah, berbeda kalau yang bawah seperti ini ya. Nah, yang ini. Yang ini saya perbesar dulu. Nah, maaf. Nah, ini beda kalau yang tadi, yang ini garisnya putus-putus. Karena di sini tidak pakai sama dengan. Tapi kalau di sini pakai sama dengan, maka dia garisnya tidak putus-putus, tersambung ya. Seperti ini. Sama garisnya. Cuman bedanya putus-putus. Di sini pakai tanda sama dengan. Jadi nomor A dan nomor B bedanya hanya terletak pada garis putus-putus. Kemudian untuk selanjutnya adalah yang ini 2Y dikurangi 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, yang ini berarti hanya ada variabel Y saja. Kita lihat. Nah, supaya sama dengan 0, berarti Y-nya harus berapa? Harus 3. 2 kali 3, 6, ya, dikurangi 6. 0, berarti di sini sumbu Y, jangan salah. Di sumbu Y. Ini. Jadi tariklah garis horizontal melalui Y sama dengan 3. Bukan di X. Jangan salah, di sininya Y. Setelah kita tarik garis horizontal, maka kalau di sini kurang dari, diarsir ke bawah. Nah ya, arsirnya ke bawah. Bukan ke atas. Kalau lebih dari, arsir ke atas. Gitu ya. Kalau dia di sininya X, nah kalau lebih dari, arsirnya ke kanan. Ya, ke kanan. Kalau kurang dari, arsirnya ke kiri. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, kita lihat lagi. Di sini ada dua variabel. Kalau tadi kan satu variabel ya, Y, X saja. Sekarang kita lihat yang ini. Kita perbesar dulu. Nah, seperti ini. Nah, 4X tambah 2Y lebih dari atau sama dengan 8. Nah, seperti tadi, jadi kita hapus saja dulu untuk Y-nya. Hapus. Nah, seperti itu. Berarti kalau sama dengan 8, X-nya berapa? 2. Kita buat dulu di sini 2, kan? Nah, jadi X-nya adalah 2. Lalu kita ambil Y-nya. Jadi sama dengan persamaan yang tadi ya. Kita ambil Y-nya, berarti Y-nya berapa? 4 ya. Nah, 4 di sini. Y. Jangan terbalik. Ini Y, di sumbu Y. Gitu ya. Maka kita tarik garis. Nah, ini garis ini adalah persamaan. Ya, persamaan linear. Garis itu. Nah, sekarang, kalau di sini tandanya lebih dari, maka Anda arsirnya ke kanan. Di sebelah kanan. Jadi kalau kita menarik garis horizontal, nah seperti ini misalkan ada garis horizontal, tarik, maka arsirlah ke sebelah kanan dari titik ini, ke sana, ke kanan. Jadi batasannya dengan garis horizontal, tarik, maka kanan itu sebelah sini, gitu ya. Karena nanti ada garis yang miringnya ke kanan, nanti arsirannya di kanan di sini, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang ini. Negatif 4X dikurangi 2Y lebih dari 0. Nah, saya perbesar dulu. Gambarnya saya perbesar. Ya. Nah, ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Seperti biasa, untuk mendapatkan X, kita Y-nya 0 kan? Untuk mendapatkan X berarti Y-nya 0, berarti ini hilang. Nah, itu. Berarti X-nya berapa? Negatif 2. Berarti di sini. Ini negatif 2 ya, X-nya ya. Sebentar ya. Biar besar gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, ini negatif 2.
Nah, kemudian kalau maaf ya. Kemudian tadi X-nya mana tadi? Soalnya lupa lagi. Oh, yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, yang ini ya. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan Y, berarti kita hapus negatif 4X. Nah, yang ini. Nah, yang ini. Berarti Y-nya berapa? Y-nya di sini, negatif 4 ya. Nah, ini Y-nya. Saya hapus dulu ya. Nah, ini. Nah, berarti Y-nya nih, negatif 4. Berarti negatif 2Y lebih dari 8. Berarti kita ambil sama dengan dulu. Jadi ini garisnya. Jadi Y-nya negatif 4. Nah, jadi tariklah garis yang melalui titik tadi. Itu titiknya 0, negatif 2. Negatif 2,0. Dan ini adalah 0, negatif 4. Nah, jadi di Y, sumbu Y. Ya, nih, negatif 4. Nah, garisnya putus-putus. Kenapa? Karena dia tidak pakai sama dengan. Nah, kalau kita lihat kenapa? Ini arsirannya ke kiri, kalau tadi kanan. Kalau lebih dari, ya kita lihat lagi. Ya, kita ulangi. Saya ulangi. Soalnya yang mana tadi? Yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, yang ini. Nah, yang ini. Kenapa kok garis arsirannya ke kiri? Padahal lebih dari. Yang ini arsirannya lebih dari, tapi kok ke kanan. Dilihatnya ini koefisien X-nya negatif. Kalau koefisien X negatif, maka bertolak belakang dengan yang ini. Jadi kalau lebih dari, kalau koefisien X negatif, dia ke kiri. Kalau yang kurang dari, ke kanan. Ini kalau yang ini, koefisien X-nya itu adalah kalau ini koefisien X-nya adalah positif, maka dia lebih dari arsirannya di kanan. Nah, jadi kalau ini negatif, arsirannya itu di kiri. Nah, kenapa kok bisa kita mengatakan kok arsirannya di kanan, arsirannya di kiri? Begini, ini adalah himpunan titik-titik, ya, merupakan daerah penyelesaian. Kalau kita ambil misalkan, di sini ada titik yang paling mudah, ada titik 4,2, ini X-nya 4, di sini 2, berarti di sini ada titik 4,2. Titik 4,2 ini adalah termasuk ke dalam daerah penyelesaian. Coba masukkan ke sini. X-nya 4, 16. Y-nya 2, maka dia jadi 4. Ya. Jadi 16 ditambah 4 itu 20. Jadi dia benar, lebih dari 8. Ya. Nah, sekarang kok ada sama dengan? Misalkan ini 2. Ini titiknya 2,0. 2, 0 ya kan? Kalau kita masukkan X-nya 2, Y-nya 0, berarti 8. Nah, itu yang garis ini, yang persamaan tadi, yang sama dengan 8-nya itu. Nah, banyak titik-titik ini tak hingga ya, banyak titik-titik. Jadi himpunan titik-titik X, Y, tidak hanya 4,2. Misalkan di sini ada 4,0. 4,0. Kalau kita masukkan X-nya 4. 4 kali 4, 16. Lalu Y-nya 0. Berarti dia 16 lebih dari 8. Ini benar. Nah, bisa saja Anda menguji yang paling mudah adalah 0,0. Kita uji 0,0. Kita masukkan sini. 0, 0. Apakah lebih dari 8? Kalau 0,0. Tidak, salah. Maka ini bukan daerah penyelesaian. Berarti arsirlah yang ini. Gitu kan? Nah, berarti ini daerah penyelesaiannya. Jadi cukup menguji satu saja. Atau Anda mengingat seperti tadi. Kalau lebih dari di kanan, kalau kurang dari di kiri. Tapi syaratnya di sini harus positif. Gitu ya. Koefisien X-nya. Coba kita lihat yang tadi, yang ini. Ini juga sama. Kalau kita masukkan 0,0, ini masukkan 0, 0. Apakah dia lebih dari 8? Berarti ini salah. Tidak lebih dari 8 kalau dimasukkan 0-nya ke sini ya.
Berarti ini bukan daerah penyelesaian. Maka arsirlah yang ini. Atau diingat, kalau di sini negatif, koefisien X-nya, dan di sini lebih dari, maka arsir ke kiri. Ya. Kalau yang kurang dari, arsirnya ke kanan. Ya. Atau diuji seperti tadi, bisa 0,0, bisa berapa saja. Bisa negatif 4,0, gitu ya. Jangan menguji di garis ini, karena kalau di garis ini akan sama dengan persamaan. Kalau di sini ya, sama dengan 8 nanti nilainya. Itu ya. Nah, berikutnya misalkan contoh yang ini. Nah, ini ada contoh lagi misalkan. Ya. Nah, seperti ini. Ini lihat. Kalau kita hapus Y, berarti Y-nya 0 kan ya. Kalau kita hapus Y-nya 0, ini 0 nih. Nah, begitu. Jadi X-nya berapa nih? Negatif 6. Karena dia akan sama dengan 6. Negatif 6. Berarti di sini X negatif 6. Nah, begitu. Simpan di sini titiknya ya, di sumbu X negatif 6. Kemudian kita ambil untuk mendapatkan Y. Berarti hapus untuk X. Nah, Y-nya berapa? 2 kan? Berarti di sini Y, 2. Nah, kalau sudah begitu, barulah kita tarik garis. Garis tarik, ya. Karena Y-nya 2 kan? Di sini 2 tarik garis. Nah, itulah persamaannya. Itu baru persamaan. Ya. Saya perbesar lagi. Nah, berarti ini baru persamaan. Persamaan linear ya. Nah, kalau di sini kurang dari. Nah, ini sebelah kanan ini. Kita menyebutnya tidak bawah. Kanan, kiri, kanan. Jadi, patokannya adalah tarik garis horizontal. Tarik garis horizontal, jangan vertikal. Horizontal, ambillah yang kanan. Jadi, kalau yang kurang dari, arsir yang kanan. Kenapa? Di sini lihat, koefisien X negatif. Jadi kalau koefisien X-nya negatif, kalau di sini kurang dari, arsirnya ke sebelah kanan. Atau silahkan Anda menguji titik 0,0 yang paling mudah. 0,0. Jangan digaris ya ujinya. Titik 0,0. Masukkan. 0, 0. Berarti nilainya 0. Apakah dia kurang dari 6? Iya. Ini kurang dari 6. Maka ini daerah penyelesaiannya. Gitu ya. Begitu. Dan kita lihat lagi pada nomor berikutnya. Nah, kita lihat yang ini. Nah, 4X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 8. Nah, ini bagaimana ya penyelesaiannya? Kita lihat. Nah, ini 4X tambah 2Y seperti biasa. Kita cari X. Tidak dihapus, silakan. Sekarang Anda sudah paham. Berarti untuk mencari X adalah berapa? 2. Kenapa 2? 4 kali 2, 8. Kan? Berarti simpan di sini 2. Di sumbu X. Nah, kemudian Y-nya berapa? 2 kali 4. Ya, berarti Y-nya 4. Nah, 2 kali 4 adalah 8. Berarti Y-nya 4. Nah, gitu. Tarik garis. Tarik garis. Kalau kurang dari, arsirnya ke kiri. Karena koefisien X positif. Kalau koefisien X positif, dia arsirnya ke kiri. Ke kiri, sini ya. Atau diuji titik 0,0. Masukkan. 0, 0, maka dia 0. Itu kurang dari 8, benar. Jadi ini adalah daerah penyelesaiannya yang diarsir ini. Nah, itulah persamaan linier dua variabel, pertidaksamaan linier dua variabel ya. Nah, sekarang kalau seandainya kedua pertidaksamaan ini digabungkan, nah misalkan yang ini dengan yang ini kita gabungkan pertidaksamaannya, maka diperolehlah bentuk seperti ini. Yuk kita lihat. Sekarang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Bagaimana himpunan titik-titik X, Y yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier. Jadi kita perhatikan seperti ini.
Jika pertidaksamaan untuk 3Y dikurangi X kurang dari 6, nah yang ini, ya, nah yang ini, kemudian 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 8, berarti yang ini, ya, yang ini nih. Lalu dan Y lebih dari sama dengan negatif 2, berarti ini kita gabung, digambarkan dalam satu koordinat kartesius. Berarti kita akan memperoleh gambar seperti ini. Nah, ini adalah gambarnya. Yang tadi ya, seperti yang ini satu kan tadi ya. Nah, yang ini satu. Nah, lalu yang ini lagi ya ke sini. Nah, lalu yang ini Y lebih dari atau sama dengan negatif 2. Y-nya di sebelah atas karena dia lebih dari. Jadi lihat sumbu Y ini nih, negatif 2. Nah, saya perbesar dulu ya. Ini saya perbesar. Ya. Nah, berarti ini di Y negatif 2. Berarti di arsirnya itu ke atas. Ya. Maka di sini ada daerah penyelesaian gabungan dari ketiga pertidaksamaan tadi. Jadi kita lihat di sana daerah penyelesaian gabungan dari ketiga pertidaksamaan tersebut. Nah, seperti terlihat pada gambarnya, ini gabungannya. Nah, inilah kalau disatukan, maka ini adalah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan. Jadi digabung gambarnya. Nah, kalau Anda mau gambar seperti ini, maka Anda tidak akan bisa membuatkan daerah penyelesaian seperti ini, karena akan raca. Jadi caranya bagaimana? Nanti kita bahas di dalam contoh, yaitu dengan cara mengarsir daerah yang bukan penyelesaian. Nah, jadi sekali lagi, kalau sistem pertidaksamaan linier dua variabel, pertama Anda harus menggambarkan dulu satu persatu pertidaksamaan yang ini, ya, yang harusnya seperti ini kan, seperti ini. Lalu persamaan yang kedua seperti ini, gambar lagi satu persatu. Kemudian kita gambar yang ini, tapi disatukan dalam satu koordinat kartesius. Maka diperolehlah daerah penyelesaian gabungan. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi, penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier yang ini, 3Y dikurangi X kurang dari sama dengan 6, yaitu gambarnya yang mana? Yang ini. Ya, yang ini ya. Nah, ini garisnya. Nah, ini garisnya. Untuk yang pertama ini arsirannya ke bawah, ke sini kan. Nah, dan yang ini 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 8, berarti yang ini garisnya. Nah, arsirannya kemana? Ini ke sini. Ya, sini arsirannya. Nah, kemudian yang ini Y lebih dari sama dengan negatif 2, berarti di sini garisnya horizontal. Y negatif 2. Nah, horizontal. Karena lebih dari, berarti dia arsirannya ke atas, seperti itu ya. Maka diperolehlah ini adalah daerah penyelesaian gabungan dari pertidaksamaan tersebut. Jadi ini yang disebut dengan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier. Nah, baiklah, untuk selanjutnya akan kita beri beberapa contoh untuk sistem pertidaksamaan linier ini ya. Bisa ikuti untuk contoh-contohnya berikut ya.